Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel saya Dapur Zahro. Kali ini saya akan memasak sayuran yang berkuah santan. Masakan seperti ini orang Jawa bilang disebutnya sayur kotok, dan di versi Madura, kalau kata orang Madura ini disebutnya sayur kelapa teh. Teman-teman bisa tulis di kolom komentar masakan seperti ini di daerah teman-teman disebutnya masakan apa, oke? Kita akan lanjut proses penggorengan tahu supaya mempermudah dan mempercepat proses masak saya. Kompor sebelahnya kita pakai untuk merebusan telur. Nah, setelah kompor dua-duanya kita nyalakan, di sini saya akan balik tahunya satu persatu untuk memastikan semua tahu tidak ada yang berwarna putih lagi ya teman-teman. Nah, kita ratakan balik satu persatu seperti ini. Oke, setelah tahunya berubah warna kuning kecoklatan seperti ini, sudah merata tidak ada yang putih, jangan lupa kita kemudian angkat tahunya, kemudian kita tiriskan. Next teman-teman, kita lanjut ke proses yang kedua, yaitu goreng tempe. Di sini kita tempenya potongnya kotak-kotak ya, tidak terlalu tipis dan juga tidak terlalu tebal ya teman-teman. Kita masukkan tahunya satu persatu. Nah, setelah itu kita rapikan kembali untuk tempenya supaya untuk memastikan semua tempe matang merata. Next, kita lanjut ke proses yang ketiga, yaitu kita akan menggoreng daging ikan panggangnya ya teman-teman. Masukkan satu persatu daging ikan panggangnya. Setelah itu lakukan proses pembalikan. Di sini yang perlu diperhatikan teman-teman, untuk proses membalikannya harus hati-hati ya, supaya tidak seperti ini ya, putus-putus ininya dagingnya gitu. Nah, jadi teman-teman pastikan untuk membalik dagingnya itu harus ekstra hati-hati. Jika semua daging ikan panggangnya sudah berubah warna, itu artinya semua ikannya sudah matang. Next, kita lanjut proses penggorengan kepala ikan panggangnya. Sambil menggoreng kepala ikan panggang, kita akan siapkan bahan perbumbuannya. Ada 3 siung bawang putih. Di sini saya pakai 3 siung karena agak besar ya. Untuk bawang merahnya saya pakai kurang lebih 8 atau 9 siung bawang merah. Next, di sini ada kemiri, ada daun jeruk juga, ada ketumbar. Di sini saya cabenya pakai cabai besar ya teman-teman. Di sini cabenya saya bersihkan semua biji-bijinya supaya nanti rasanya tidak pedas dan anak saya juga bisa menikmatinya. Kemudian ada kunyit, ada jahe, ada kencur dan juga lengkuas. Pakai secukupnya saja ya. Ada daun bawang juga. Nah, setelah itu ini dia nih setelah kita goreng tadi. Ada telur, ada tahu, ada tempe, ada kepala ikan panggang dan juga dagingnya. Oke. Next, kita di sini pakai sayurnya, sayur terong ya teman-teman. Di sini pakai terong hijau. Ada santan, di sini saya pakai 1 kelapa. Oke. Jika semua sudah disiapkan, maka semua bumbu kita haluskan. Di sini saya pakai diulek aja ya teman-teman, meskipun ada blender tapi saya lebih suka jika bumbunya sedikit saya memakai ulekan aja supaya menciptakan rasa yang lebih nikmat. Oke, setelah dihaluskan semua bumbu kita panaskan, kemudian kita masukkan, kita goreng, kita aduk-aduk sampai mengeluarkan aroma yang harum. Kita aduk-aduk
sampai mengeluarkan aroma harum ya. Di sini teman-teman bisa menambahkan sedikit air santannya. Kita aduk-aduk lagi, kemudian kita masukkan semua komponen-komponen yang tadi kita sudah siapkan ya teman-teman, seperti tahu, tempe, kepala ikan panggang, dan telur. Kita masukkan, kita aduk-aduk perlahan-lahan, kemudian kita masukkan semua santannya. Oke, diamkan sampai mendidih ya teman-teman. Setelah itu kita taburkan daun bawangnya, kita tambahkan juga untuk garam, micin, dan penyedapnya. Untuk garam dan micin ini sesuai selera aja ya teman-teman. Nah, setelah mendidih seperti ini, proses terakhir yaitu kita masukkan terongnya ya. Nah, kita aduk-aduk, kita pastikan semua terong merata ya teman-teman. Oke, jika semua bahan-bahannya sudah dimasukkan, kemudian kita aduk, kita masak sampai benar-benar matang ya teman-teman, supaya tidak ada rasa santan mentah. Makanya di sini kita masaknya harus sampai benar-benar matang. Oke, next kita lanjut untuk penyajiannya ya teman-teman. Kita ambil mangkuk. Oke, kita ambil satu persatu isi komponen tadi. Ada telur, ikan panggang, kepala ikannya, ada tempe. Untuk bahan-bahannya di sini cukup ekonomis ya teman-teman, dan mudah diperoleh di pasar tradisional. Oke, kita akan siapkan penyajiannya. Untuk teman-teman yang ingin mencoba resep ini, saya akan spillkan resepnya di deskripsi. Jangan lupa untuk di subscribe, di like, dan di komen. Terima kasih.